Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa bibina maulana Muhammad wa ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan siang hari ini atas nama Manajemen Sultan Telkom Jakarta mengupayakan adanya siraman rahman dalam rangka memperkuat iman dan tauhid kita di bulan puasa ini, yaitu dengan mengadakan kajian Ramadan rutin yang insya Allah akan diselenggarakan tiap hari dari pukul 12.30 sampai dengan 13.00. Baik, untuk mengawali dimulainya kegiatan ini, langsung berbicara pertama ya, sekaligus memberikan ceramah rohani di kesempatan ini adalah Bapak Rektor kita, Bapak Agus Ahmad Suhaim. Baik Pak, sebelumnya kita buka dulu agenda kajian Ramadan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Pak, mengingat waktunya sudah berjalan, kita langsung mulai saja ke kajian Ramadan kesempatan ini. Bapak Agus dan Bapak Ustaz. Baik, terima kasih Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, khususnya atas karunia berupa kesehatan dan umur yang kita miliki, sehingga di hari ini alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan ibadah saum di hari yang ketiga. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kesehatan untuk dapat menyempurnakan saum kita sampai dengan akhir Ramadan nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, seluruh sivitas akademika IT Telkom Jakarta, untuk lebih meningkatkan value kita selama bulan Ramadan ini, alhamdulillah dari SDM mulai siang hari ini dilaksanakan kegiatan tausiah dari kita untuk kita ya. Jadi hari ini saya mendapatkan giliran untuk memberikan tausiah, yang besok tentu giliran yang lain untuk memberikan tausiah. Ini adalah sesuatu yang kita upayakan. Mudah-mudahan value dari Ramadan yang sedang kita jalani lebih bermakna, lebih berkah, dan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Karena ciri-ciri orang beruntung itu adalah alladzina yu'minuna, yang pertama adalah orang yang beriman, melakukan amal soleh, dan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ya, saling bernasihati dalam ketakwaan dan kesabaran ya. Jadi tidak perlu kita memberikan tausiah sampai kita menjadi bergelar ustaz ya. Jadi sampaikan saja walau ayat gitu kan, sampaikan saja walaupun hanya satu ayat ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan tausiah sesuai dengan pemahaman ataupun ilmu yang pernah saya dapat tentang value dari Ramadan atau nilai-nilai dari Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, Ramadan itu memiliki 4 value ya, dan value ini akan saya coba
buat dalam terminologi yang lebih mudah untuk kita ingat. Sehingga saya coba paksa terminologinya menjadi semua berakhiran I ya. Jadi value dari Ramadan itu ada 4. Yang pertama, Ramadan itu adalah sebagai bulan eksaminasi, sebagai bulan ujian. Ujian atas apa? Ujian atas keimanan yang kita miliki. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ayat itu mengingatkan kita bahwa barang siapa orang yang mengatakan beriman, itu tidak akan dibiarkan saja oleh Allah untuk mengatakan kami telah beriman, sebelum nyata bahwa iman itu dibuktikan dalam bentuk ujian. Nah, ujian atas keimanan itu bisa bermacam-macam. Ada ujian yang paling umum itu adalah ketaatan akan perintah dan larangan. Perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk dijauhi. Nah, termasuk melaksanakan perintah saum. Ini adalah bentuk ujian. Ujian atas keimanan yang kita miliki. Oleh karena itu, ayat yang menjadi dasar kita melaksanakan saum itu diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nasu, bukan orang-orang yang dikategorikan manusia. Karena manusia yang tidak punya iman, tidak mungkin dia bisa melaksanakan puasa. Ya, jadi hanya orang-orang yang memiliki imanlah yang bisa melaksanakan puasa. Oleh karena itu puasa itu akan terasa ringan, terasa berat, tergantung seberapa kuat kita punya iman. Kita bisa lihat banyak orang dewasa di jalanan, kokoh kekar badannya, bahkan mungkin juga sebagian orang bertato, itu artinya dia bisa menahan rasa sakit pada saat dia ditato, tapi dia tidak berpuasa. Padahal kalau kita cek di KTP-nya, mungkin dia beragama Islam. Artinya Islam itu hanya pengakuan, tidak disertai dengan iman. Sebaliknya, kita punya adik kita punya anak kita, belum genap usia 5 tahun, dia bisa melaksanakan saumnya dengan sempurna. Bahkan kita sebagai orang tua kadang-kadang prihatin lihat anak kita ini, aduh belum usia 5 tahun tapi kok dia ingin menyempurnakan saumnya. Kita ingatkan sebagai orang tua, dek udah batalin aja daripada kamu terlihat lemas. Tapi anak kita mengatakan, enggak Pak, kami ingin melaksanakan saum sampai sempurna. Mengapa? Karena ada iman yang ditanamkan oleh guru ngaji di mana kita menitipkan anak kita untuk dididik. Nah, itulah bukti bahwa determinan utama kita melaksanakan puasa itu bukan kekuatan fisik esensinya. Tetapi yang menentukan kita kuat tidaknya menjalankan puasa itu adalah keimanan, ya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa Ramadan itu value yang pertama adalah sebagai bulan eksaminasi. Bulan untuk menguji keimanan yang kita miliki. Apakah kita melaksanakan puasa ini sebagai sebuah bentuk ujian? Tentu saja. Karena biasanya kita siang seperti ini kan kita makan bersama ini. Kita istirahat kerja, kita makan siang. Tadi pagi kita sarapan, ya biasanya. Dan bagi yang sudah bersuami istri, melaksanakan hubungan di siang hari pun tidak dilarang. Tapi sekarang 3 hal yang halal tadi menjadi haram selama kita berpuasa. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Dan itu tentu adalah merupakan sebuah ujian. Banyak yang tidak bisa melaksanakan ujian itu. Dengan contoh yang tadi saya gambarkan. Jadi Bapak Ibu, nilai dari Ramadan itu yang pertama adalah sebagai bulan eksaminasi. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah sebagai bulan suci. Ini yang sering kita dengar, kan? Jadi pertama sebagai bulan eksaminasi, yang kedua sebagai bulan suci. Kenapa dikatakan sebagai bulan suci? Karena di bulan ini Allah menjanjikan orang-orang yang dapat melaksanakan saum dengan sempurna, dengan dasar iman dan wahtisaban, dengan iman dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan orang ini akan disucikan dari semua kesalahan dan dosa yang pernah diperbuatnya di masa lalu. Dalam salah satu hadis disebutkan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man soma Ramadana, barang siapa di antara kalian melaksanakan saum di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan semata-mata mengharap ridho Allah, bukan saumnya karena ingin dipuji, bukan saumnya karena ingin
menguruskan badan atau apa namanya itu dalam rangka apa istilahnya itu ya, pengurusan gitu, tapi semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah menjanjikan akan mengampuni dia ma taqaddama min dambih, dari semua kesalahan di masa lalunya. Jadi apapun kesalahan kita di masa lalu, ma taqaddama min dambih, Allah menjanjikan ghufira lahu, akan diampuni kita semua. Ya, oleh karena itulah bulan Ramadan disebut dengan bulan suci. Datangnya tanggal 1 Syawal yang menandai berakhirnya Ramadan, bagi sebagian orang disebut sebagai Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Walaupun sebagian orang mengartikan fitrah itu asalnya dari fitrah, dari kata berbuka, kembali berbuka. Ada yang menerjemahkan, menafsirkan Idul Fitri kembali berbuka, artinya kita tidak berpuasa lagi. Tapi ada sebagian orang menerjemahkan Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Ya, interpretasi ini kalau dikaitkan dengan hadis tadi menjadi sangat relevan. Karena bagi setiap orang yang telah menyempurnakan ibadah saumnya, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan dan dosanya di masa lalu. Artinya kalau keseluruhan dosa di masa lalu kita sudah diampuni, maka itu artinya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian tanpa ada kesalahan dan dosa. Hadis yang sama bunyinya sebetulnya mirip. Tidak mansoma tapi mankoma. Mankoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau yang tadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi kalau hadis kedua mankoma Ramadana, barang siapa yang mendirikan sholat di dalam bulan Ramadan, itu artinya kalau kita melaksanakan qiyamul lail, malam kita mengisi dengan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, apresiasinya pun sama. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu saya menghimbau, karena ada dua hadis ini, maka selain saum kita harus sempurnakan, jangan terlewat untuk mengisi malam Ramadan dengan qiyamul lail. Boleh tarawih sendiri, boleh tarawih berjamaah. Ketika kita sibuk, ketika kita akan ada di luar, ya, saya yakin pasti ada waktu untuk kita melaksanakan minimal 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat malam, ya. Karena ada dua hadis tadi, ya. Satu menyebutkan bahwa yang akan diampuni itu adalah yang melaksanakan saum, dan yang kedua hadis tadi menyebutkan mankoma. Ada yang menyebutkan juga bahwa barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Makanya itulah kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan suci, karena kita yang menjalaninya Allah janjikan akan disucikan dari semua kesalahan dan dosa. Yang kedua, Ramadan juga disebut sebagai bulan suci karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Para ulama menyebut sebagai Sayyidus Suhur, ya. Sayyid itu penghulu, pemimpin. As-Suhur itu bulan. Jadi Sayyidus Suhur itu adalah penghulu dari seluruh bulan atau pemimpin dari 10 bulan. Itu namanya Ramadan. Kalau Sayyidul Ayyam, penghulu hari itu Jumat. Makanya kita sebut sebagai Jumat Mubarak, Jumat yang diberkahi karena dia adalah penghulu dari hari. Tetapi kalau kita bicara pemimpin dari bulan, itu adalah Ramadan. Karena Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa. Karena Allah hanya memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Nuzulul Quran itu peristiwanya terjadi di bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu melanjutkan ayat 183 tadi di surat Al-Baqarah, ke 185-nya, 2 ayat setelah itu, maka Bapak dan Ibu akan menemukan informasi bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, dan di bulan Ramadan ini unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kapan persisnya Al-Quran di Ramadan itu diturunkan? Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qadar. Ya, di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna, sesungguhnya aku telah menurunkan, hu yang dimaksud adalah Al-Quran, fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu
diturunkan di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar, ya. Nah, tapi kenapa kok kita memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Padahal menurut hadis, ya, yang namanya Lailatul Qadar itu jatuh biasanya di 10 hari yang terakhir, khususnya di hari-hari ganjil. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa kok seolah-olah bertentangan antara nuzulul Quran yang kita peringati dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah paham kalau kita tidak mendalami tafsirnya. Jadi yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dalam bentuk yang utuh. Jadi Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah dalam bentuk yang utuh seperti yang kita baca sekarang. Itu peristiwanya di bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Tetapi kemudian kita semua tahu Al-Quran itu diturunkan secara periodisasi, diturunkan sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Dan ayat yang pertama kali diturunkan itu tanggal 17 Ramadan, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi peristiwa nuzulul Quran yang kita peringati tanggal 17 Ramadan itu adalah peristiwa turunnya ayat pertama, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang waktu itu sedang melaksanakan uzlah di Gua Hiro. Jadi yang kita peringati nuzulul Quran itu adalah turunnya ayat pertama dari Al-Quran, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sementara yang disebut dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang kemudian diperjelas di dalam Quran surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu adalah turunnya Al-Quran dalam bentuk mushaf, dalam bentuk kitab yang utuh dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kira-kira itu yang kita bisa lihat dari peristiwa turunnya Al-Quran. Makanya sekali lagi kenapa bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan suci. Karena pertama, bulan ini kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, bulan ini adalah bulan yang istimewa karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Jadi sudah dua yang saya sampaikan. Satu, value Ramadan itu sebagai bulan eksaminasi. Yang kedua, bulan Ramadan itu sebagai bulan suci. Yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan investasi, Bapak Ibu. Kenapa ini disebut sebagai bulan investasi? Karena ini adalah bulan terbaik kita mengumpulkan investasi kita untuk akhirat. Ya, mengapa demikian? Karena seluruh ibadah yang kita kerjakan, mau sunat, mau wajib, semua apresiasinya dinaikkan di bulan Ramadan ini. Makanya bulan Ramadan disebut sebagai bulan penuh berkah, bulan penuh kebaikan. Karena setiap ibadah yang kita lakukan, nilainya diapresiasinya dinaikkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Huzaimah dan Baihaqi disebutkan bahwa kalau kita melaksanakan sholat sunat di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan sholat wajib. Dan sholat wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah naikkan sampai 70 kali lebih tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita di bulan Ramadan, sholat rawatib yang biasanya kita tinggalkan, kita kerjakan karena sama nilainya dengan sholat wajib di luar Ramadan. Begitupun pula dengan sholat wajib, maka itu akan diberikan apresiasi 70 kali lebih tinggi. Dan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, apresiasinya sama. Jadi sebaik-baik sedekah adalah sebaik-baik kita kerjakan di bulan Ramadan. Sebaik-baik kita menyebarkan kebaikan, itu kita laksanakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau Ramadan itu diisi dengan tidur, rugi besar sebetulnya. Walaupun kalau kita tidur lebih baik ketimbang kita menceritakan keburukan orang. Tapi kalau kita tidur dibandingkan dengan berbuat kebaikan, pasti lebih baik untuk kita kerjakan yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu salah satu bentuk yang kita lakukan daripada waktu istirahat kita cuma termenung, hanya muter-muter HP, lihat status kita banyak di like atau tidak gitu. Lebih baik kita pakai untuk pengajian semacam ini. Mudah-mudahan akan memberikan value yang lebih dari Ramadan yang sedang kita jalani. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sekarang Bapak Ibu berhitung, wah ternyata zakat profesi saya kurang nih saya keluarkan, sebaik-baik zakat kita keluarkan sekarang di bulan Ramadan.
Dan kalau Bapak Ibu punya niat nih ingin menolong saudara, ingin memberikan sedekah, karena sebaik-baik sedekah itu kepada orang yang terdekat. Bapak Ibu jangan salah. Jangan kemudian orang jauh kita kasih, adik kita yang kesulitan kita biarkan, salah itu. Ya, jadi sebaik-baik kebaikan untuk sedekah itu adalah kepada orang terdekat. Ya, kalau perlu orang tua juga tidak apa-apa. Memberikan kepada orang tua, memberikan kepada saudara, kepada tetangga, kepada saudara dekat, saudara jauh. Nah, kalau kita punya niat itu segera tunaikan di Ramadan. Karena itu sebaik-baik nilai yang akan kita dapatkan pada saat kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita sering dengar bahwa Ramadan itu penuh berkah, itu yang dimaksud. Karena semua kebaikan kita itu diberikan apresiasi oleh Allah dalam nilai yang berkali-kali lebih tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu, bersegeralah kalau kita mendengar azan ketika Ramadan ini, dan bersegeralah kita sholat rawatib kalau masih ada waktunya, karena nilainya lebih tinggi ketimbang kalau kita melaksanakan di luar Ramadan. Makanya walaupun tarawih itu sunat, Bapak Ibu, kerjakan itu walaupun sendirian. Ya, saya sendiri selama di Jakarta ini belum sempat saya pergi ke masjid. Jadi saya kalau salat tarawih di rumah saja bersama istri. Ya, saya kerjakan karena saya tahu bahwa walaupun itu sunat, tapi pahalanya sama dengan sholat wajib. 11 apa 23 tidak perlu kita debatkan, ya, karena kita orang akademis tentu tahu lah pendapat bisa berbeda. Yang paling penting kita semua punya dasar. Mau 11 bagus, 23 baik, yang tidak bagus dan tidak baik adalah yang tidak sholat, gitu ya. Jadi yang mau 11 bagus, yang 23 lebih bagus, ya, yang tidak baik itu yang tidak sholat. Jadi kita kerjakan apa sesuai dengan kita punya pemahaman. Mau 11, mau 23 silakan. Yang paling penting kita semua yakin bahwa sholat sunat selama Ramadan itu apresiasinya sama dengan sholat wajib ketika kita berada di luar Ramadan. Ya, tinggal 2 menit lagi, mudah-mudahan cukup. Yang terakhir, value dari Ramadan itu adalah sebagai bulan transformasi. Mengapa dikatakan sebagai bulan transformasi? Karena ayat tadi diawali dengan inna ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun, itu sebagai penghujungnya. Jadi Ramadan itu harus mampu meningkatkan kualitas iman menjadi takwa. Harus meningkatkan kualitas takwa menjadi haqqat tuqatih. Kalau yang tadinya punya modal iman harus jadi takwa. Kalau orang sudah takwa harus sampai kepada haqqat tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Makanya kalau setiap Jumat kan khotib itu selalu mengingatkan, dan itu jadi kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa itu Bapak Ibu punya degradasinya, punya levelnya. Dan puasa inilah yang melatih kita untuk secara terus-menerus dari tahun ke tahun meningkatkan kualitas ketakwaan. Dan Idul Fitri itu sama dengan kita yudisium Bapak Ibu. Jadi kita keluar dari media transformasi atas iman menjadi takwa, atau kenaikan dari takwa ke level takwa yang lebih tinggi. Nah, kalau kita di yudisium mengenal ada 3 level kan, sangat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian atau cum laude. Di puasa juga begitu Bapak Ibu. Jadi setelah nanti kita sama-sama berpuasa, fisiknya sama, kita diawali dari 2 hari kemarin dan nanti berakhir di tanggal 30 menjelang Idul Fitri. Kita memulai dan berakhir di hari yang sama. Kita menjalani dengan waktu yang sama. Tetapi hasil boleh jadi akan berbeda. Sama seperti mahasiswa kita. Dia masuk di angkatan yang sama, mungkin keluar di periode yudisium yang sama, tapi yudisiumnya bisa berbeda. Ada yang memuaskan, ada yang sangat memuaskan, ada yang dengan pujian. Kita pun nanti akan keluar dengan predikat yang berbeda, ya. Dan kebetulan Imam Ghazali juga menyebutkan yudisium puasa itu ada 3 Bapak Ibu. Satu adalah al-adna, jadi mereka yang lulus dari puasanya dengan predikat biasa saja, ya. Yang kedua al-wusta, mereka yang lulus dari puasa dengan predikat sangat memuaskan. Dan yang ketiga al-a'la, menurut Imam Ghazali, dia lulus dari puasa dengan predikat tinggi atau kita sebut yudisiumnya cum laude. Nah, kita mudah-mudahan ya, walaupun dosen ya, bukan mahasiswa,
kita bisa lulus dari puasa ini dengan predikat yudisium cum laude, atau dengan terminologi Imam Ghazali itu al-a'la. Dan itu kita lakukan dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Makanya setiap kali kita berakhir Ramadan, doa kita adalah kita minta dipanjangkan umur agar kembali bertemu dengan Ramadan. Supaya ketika kita sekarang baru sampai di level adna, tahun depan kita bisa naik ke level wusta. Dan kalau nanti tahun ini kita baru di level wusta, mudah-mudahan tahun depan dan seterusnya kita bisa di level a'la atau pada level yang paling tinggi. Nah itu saja Bapak Ibu, Alhamdulillah persis jam 1.30 menit, karena tadi 10 menit terambil untuk pembukaan. Jadi saya summary-kan Bapak dan Ibu, jadi kalau kita bicara Ramadan, maka Ramadan itu punya 4 nilai. Satu yang harus kita sadari bahwa Ramadan itu adalah sebagai bulan eksaminasi, bulan ujian. Makanya kalau kita merasa berat, kalau kita merasa lapar, tahan aja karena namanya juga ujian. Yang kedua, bahwa ini adalah sebagai bulan suci, ya, bulan kesempatan di mana kita membersihkan keseluruhan dosa dan kesalahan kita. Banyak ibadah yang bisa menghapuskan dosa. Salah satunya adalah dengan umroh dan haji. Tapi umroh dan haji tidak semua orang bisa mengerjakan. Ya, umroh itu adalah al-umroto bainal umrota kafaratan lima bainahuma. Jadi kalau kita mengerjakan umroh di 2 tahun, maka umroh yang satu dengan umroh berikutnya itu menjadi penghapus dari dosa di antara keduanya. Makanya orang yang berduit itu sering umroh karena dia ingin dosanya bersihkan lagi. Tapi bagi orang yang tidak mampu, tidak berarti tidak ada kesempatan untuk menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa itu bisa kita lakukan dengan cara berpuasa. Makanya disebut dengan bulan suci. Dan karena ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka perbanyaklah tadarus. Mau one day one juz, silahkan kalau bisa. Saya sendiri angkat tangan, saya nggak bisa karena saya harus mengisi waktu kerja saya, sehingga saya biasanya kesulitan untuk one day one juz. Tapi istri saya yang di rumah, one day one juz. Saya mengikuti yang one juz one week, ya, atau one week one juz. Jadi 1 minggu 1 juz, itu sama dengan 25 ayat 1 hari. Ya, jadi yang penting tidak banyak, tapi yang paling penting itu adalah tadarusnya, ya. Jadi rutinnya. Kalau Bapak Ibu bisa 1 juz 1 hari luar biasa, ya. Jadi yang paling penting nanti mungkin pada kesempatan berikutnya dibaca, dipahami, diamalkan. Jadi bukan hanya diucapkan, dibacakan saja, tapi harus kita isi dengan pengamalannya juga. Jadi itu bulan suci. Yang ketiga adalah bulan investasi, bulan kesempatan terbaik kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala dan kebaikan. Dan yang keempat, bahwa ini adalah bulan transformasi, bulan di mana kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita sampai kita meraih predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mengapa takwa itu penting? Karena inilah ukuran keberhasilan hidup kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dokter, itu keberhasilan. Bapak Ibu sudah jadi profesor, itu keberhasilan. Bapak Ibu sudah jadi direktur, itu keberhasilan. Tapi keberhasilan itu semuanya fana, semuanya sementara dan akan kita tinggalkan. Tetapi takwa itulah yang nanti akan menyertai kita semua, karena itulah yang akan dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk keberhasilan yang sebenarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kita nanti di akhirat bukan Anda rektor, bukan Anda profesor, tapi siapa di antara kita yang paling takwa. Oleh karena itulah Bapak Ibu, jangan sampai melewatkan Ramadan ini untuk jadi momentum bagi kita meningkatkan terus ketakwaan kita. Ya, jadi saya sudah maksain tuh membuat 4 terminologi yang mudah dihafal. Jadi bulan eksaminasi, bulan suci, bulan investasi, dan bulan transformasi. Jadi mudah-mudahan 4 ini diingat, sudah cukup, dan mudah-mudahan jadi pahala untuk saya berbagi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas tausiah yang diberikan Pak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati,
Semoga yang tadi disampaikan oleh Pak Agus dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita, terutama dalam menjaga iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin demikianlah kita sampai di ujung acara kajian Ramadan pada hari ini, hari pertama. Kami ingatkan kembali bahwa kajian Ramadan ini akan terus berlanjut di hari-hari berikutnya. Kami harapkan partisipasinya kembali kepada rekan-rekan, terutama yang bapak-bapak nih. Kita tunggu mengisi jadwalnya sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan, dan mudah-mudahan bisa kembali memberikan siraman-siraman keilmuan terkait dengan kajian-kajian di kesempatan berikutnya. Baik, mungkin gitu aja. Kita akan akhiri kesempatan ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup saja acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.